Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja yang kami buat, yaitu kerja desain struktur bangunan sederhana dan satu lantai. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igusti Madisraya Bawah, NIM 004, dan selanjutnya. Saya Ronald Kuguya, NIM 008. Saya Igusti Agung Putrata Yani, 013. Dan saya Iwayan Dodik Yasa, NIM 023. Dan saya Imade Perseguna Pratama, NIM 024. Saya Dewa Lundantari, NIM 31. Saya Kelvin Suryanata Wijaya, NIM 040. Saya Imadi Dipa Jaya Dinata, NIM 044. Nah, saya akan berikan kesempatan langsung kepada penyaji yang pertama. Next. Nah, penyaji pertama silakan. Baik, saya Dewi Wulandari di sini akan menjelaskan mengenai rumah. Nah, yang pertama ada definisi dan fungsi rumah. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan untuk menikmati kehidupan, beristirahat, dan bersukaria bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. Adapun fungsi rumah, yakni rumah sebagai penunjang identitas keluarga atau identity yang diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah. Yang kedua, rumah sebagai penunjang kesempatan atau opportunity keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi atau fungsi pengembang keluarga. Dan yang terakhir, rumah sebagai penunjang rasa aman atau security dalam arti terjaminnya keadaan keluarga di masa depan telah mendapatkan rumah. Jaminan keamanan atas lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan atau the form of danger. Next. Selanjutnya, aktivitas, dan jumlah beban hidup pada bangunan. Yang pertama ada aktivitas. Jenis bangunan rumah, aktivitas, bapak, ibu, anak, tamu, kakek, dan nenek. Yang kedua ada sivitas. Jenis bangunan rumah, aktivitas, istirahat atau tidur, memasak, MCK, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada jumlah beban hidup pada bangunan. Jenis bangunan rumah, jumlah manusia, kursi, meja, dan lemari. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang spesifikasi furnitur dan material bangunan rumah. Yang pertama adalah furnitur. Kamar tidur, yaitu adanya kasur, meja televisi, lemari, meja rias, kursi rias. Lalu yang kedua adalah toilet. Furniturnya adalah kloset, duduk, wastafel, dan shower. Lalu di ruang tamu adanya sofa, meja televisi, dan rak. Lalu ada dapur. Di dalam dapur terdapat kitchen set, meja makan, kursi makan, dan wastafel. Lalu untuk bagian materialnya, di bagian sub, yang pertama di struktur pasir urugan, pasir kali, pasir kosong, semen, urugan tanah, kerikil, dan besi. Di bagian supernya, batako, semen, pasir, kayu, dan kaca. Lalu untuk arsitekturnya, cat dan keramik. Di bagian uppernya, struktur kayu. Yang lalu di bagian arsitekturnya ada bahan material genteng dan gipsum. Yang keempat, sistem struktur. Subnya pondasi memakai pondasi 70 cm x 50 cm dan seluf 15 cm x 20 cm. Untuk supernya, kolom praktis memakai 15 cm dan kali 15 cm. Lalu untuk ring baloknya ukurannya 15 cm x 20 cm. Untuk uppernya memakai struktur kayu. Lalu, pembahasan teori kuliah dikaitkan ke bangunan yang dikaji, tektonika struktur alami, prinsip struktur, dan komponen struktur. Struktur alami dapat dilihat dari pondasi bangunan. Dapur mencerminkan akar pohon yang memiliki sifat kuat dan kokoh.
menopang bangunan yang ada di atasnya. Prinsip struktur, bangunan rumah ini sudah memenuhi syarat struktur dengan baik, di mana struktur bangunan harus seimbang, stabil secara geometri, dan kuat atau kokoh. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian definisi balai dangin. Bangunan balai dangin adalah rumah tinggal yang memakai bebaturan dengan lantai yang cukup tinggi dari tanah halaman namun lebih rendah dari balai maten. Balai dangin terletak di bagian timur atau dangin natah umah, sering pula disebut sebagai balai gede apabila bertiang 12. Secara fungsional, fungsi balai dangin ini adalah untuk tempat upacara keagamaan yang menyangkut tradisi umat Hindu di Bali dan bisa difungsikan sebagai tempat tidur untuk beristirahat. Next. Aktivitas, sivitas, jumlah beban hidup dan pada bangunan. Aktivitasnya, jenis bangunannya balai dangin, aktivitasnya sebagai tempat melakukan upacara agama. Civitasnya, jenis bangunan balai dangin, aktivitasnya sebagai tempat melakukan upacara agama. Next. Jumlah beban hidup pada bangunan. Balai dangin jumlahnya hanya manusia. Next. Spesifik furniture material bangunan balai dangin. Furniturnya tidak ada, material yang digunakan dari subnya struktur pasir urugan, batu kali, batu kosong, semen, urugan tanah, kerikil, besi. Supernya struktur, untuk struktur batako, semen, pasir, kayu, arsitekturnya cat, keramik, paras. Upernya untuk struktur kayu, arsitekturnya genteng. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi sistem struktur. Pertama, nama bangunan balai dangin, sistem strukturnya fondasi 70 cm kali 90 cm, kemudian seluk 15 cm kali 20 cm. Kemudian di bagian superstrukturnya take 15 cm kali 15 cm, kemudian di bagian uppernya menggunakan struktur kayu. Baik, sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan teori kuliah dikaitkan dengan kebangunan yang dikaji atau tektonika struktur alami, prinsip struktur, komponen struktur. Tektonika dapat dilihat dari bangunan balai dangin ini, bahwa bangunan tersebut menggunakan pengaplikasian tektonika. 1. Bangunan ini merupakan bangunan tradisional daerah Bali, di mana bangunan didesain terbuka agar menggambarkan masyarakat Bali yang ramah, dan bangunan ini memiliki 8 satu yang bermakna keharmonisan keluarga. Kemudian ada struktur alami bangunan balai dangin ini banyak menggunakan material alam, seperti penggunaan material kayu yang digunakan sebagai saku atau tiang pada bagian bangunannya. Saku-saku tersebut mencerminkan pohon karena memiliki sifat kuat dan kokoh menopang bangunan. Kemudian yang ketiga ada prinsip struktur. Untuk prinsip struktur bangunan balai dangin ini sudah memenuhi syarat, di mana struktur tersebut harus seimbang, stabil secara geometri, kuat dan kokoh. Kemudian komponen struktur, untuk komponennya sendiri, bangunan balai dangin menggunakan fondasi batu kali pada bagian substruktur, kolom pada bagian superstruktur, dan balok kayu pada bagian upper struktur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai dapur. Nah, di sini definisi dan fungsi dari dapur. Dapur secara harfiah berarti suatu tempat yang biasanya di dalam rumah di mana seorang melakukan aktivitas mengolah dan menyediakan bahan makanan atau pangan. Nah, aktivitas ini biasanya disebut memasak. Fungsi utama di dapur ini selain untuk memasak atau menyiapkan makanan juga dapat difungsikan sebagai untuk area makan atau berkumpul keluarga. Nah, penyimpanan makanan dan mencuci piring. Evolusi dapur
Saya terkait dengan penemuan peralatan memasak yang modern, kebutuhan dasar atau demand, dan kemajuan teknis dalam peralatan memasak telah mengubah arsitektur dapur. Dapur selain tempat untuk memasak, sekaligus menjadi objek prestis untuk memproyeksikan status sosial seseorang atau sisi profesionalisme memasak seseorang. Next. Aktivitas dan jumlah beban hidup pada dapur. Nah, di sini aktivitasnya yaitu sivitasnya yaitu bapak, ibu, anak, tamu, kakek, dan nenek. Dan aktivitas yang dilakukan yaitu memasak, makan atau minum, mencuci piring. Selanjutnya, nah di sini ada jumlah beban hidup pada bangunan ini yaitu manusia, meja, kursi, kulkas, dan lain-lainnya. Next. Nah, spesifikasi furniture dan material bangunan pada balai dangin ini. Furniture-nya yaitu kitchen set, wastafel, kulkas, kitchen sink, meja makan, dan kursi makan. Adapun material pada dapur ini yaitu pada strukturnya yaitu pasir urugan, batu kali, batu kosong, semen, urugan tanah, kerikil, dan besi. Di supernya yaitu di struktur yaitu batako, semen, pasir, kayu, kaca. Dan di arsitekturnya ada cat dan keramik. Nah, di bagian upper, strukturnya itu yaitu kayu, dan arsitekturnya genteng dan gypsum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem struktur dari bangunan dapur ini. Nah, pada sistem struktur dapur ini bagian shape-nya itu menggunakan fondasi 70 kali 90 cm dan penggunaan slope 15 kali 20 cm, dan pada bagian superstrukturnya itu menggunakan kolom praktis dengan dimensinya 15 kali 15 cm dan penggunaan ring balok dengan dimensi 15 kali 20 cm. Nah, pada bagian uppernya, atapnya itu menggunakan struktur kayu. Nah, selanjutnya, pembahasan teori kuliah yang dikaitkan dengan kebangunan yang dikaji, yaitu tektonika, struktur alami, dan struktur komponen struktur. Nah, struktur alami dapat dilihat dari penggunaan material kayu yang digunakan sebagai struktur atap bangunan. Nah, dan pada fondasi bangunan dapat mencerminkan akar pohon yang memiliki sifat kuat dan kokoh menopang bangunan yang ada di atasnya. Nah, prinsip struktur. Untuk prinsip struktur bangunan ini sudah memenuhi syarat, di mana struktur tersebut harus seimbang, stabil secara geometri, dan kuat atau kokoh. Nah, komponen struktur, untuk komponennya sendiri, bangunan dapur menggunakan fondasi batu kali dan slope pada bagian substrukturnya. Nah, dan kolom serta ring balok digunakan pada bagian superstrukturnya, dan penggunaan kayu sebagai bahan atapnya digunakan pada bagian upper strukturnya. Next. Nah, inilah dokumentasi dari bangunan dapur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dari rumah. Ini merupakan kamar dari denah rumah. Next. Dan ini merupakan tampak depannya. Dan ini merupakan tampak samping dari denahnya. Dan ini merupakan potongan AA dari rumah dan potongan BB-nya. Ini merupakan detail prinsip dari dan ini merupakan rencana fondasinya. Next. Dan ini merupakan rencana balok. Dan ini merupakan gambar dari rencana atap rumahnya. Dan ini merupakan detail fondasinya dengan ukuran 60 kali 70. Next. Ini merupakan gambaran perspektif dari rumahnya. Next. Ini merupakan struktur dari atap rumahnya yang terbuat dari kayu dengan bentuk kuda-kuda. Dan ini merupakan tampak atas dari strukturnya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Inilah gambar denah Balai Dangen. Next. Dan berikutnya adalah gambar tampak samping bagian barat. Next. Dan berikutnya tampak samping bagian timur. Next. Dan ini adalah potongan AA. Next. Dan ini adalah potongan BB. Dan ini adalah detail detail prinsip. Next. Dan ini adalah rencana fondasi. Dan ini adalah rencana kolom. Next. Dan ini adalah rencana balok. Dan ini adalah rencana atap. Dan berikutnya adalah gambar perspektif Balai Dangen. Dan ini adalah gambar perspektif rencana atap. Dan berikutnya adalah perspektif gambar keseluruhan. Dan ini adalah perspektif gambar. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar struktur dari bangunan dapurnya. Nah, ini merupakan gambar denah dari bangunan dapurnya. Next. Ini tampak samping dari bangunannya. Next. Ini bagian tampak depannya. Next. Dan ini rencana slope dari bangunannya, dapurnya. Di mana seperti yang saya katakan tadi, itu menggunakan 15/20. Dan ini, next. Ini merupakan rencana pondasi menerus satu kali dengan dimensi 70 x 90 cm. Next. Dan ini rencana kolom dari bangunan dapur, di mana hanya menggunakan satu jenis kolom, yaitu kolom praktis dengan dimensi 15 x 15. Next. Dan ini rencana ring baloknya, di mana menggunakan ring balok dengan dimensi 15 x 20 cm. Next. Dan ini rencana atapnya, bagian kita bisa lihat ada kuda-kudanya, dan adanya bagian antara usuk lanteng serta penutup atap yang terbuat menggunakan material genteng. Next. Next. Nah, ini potongan dari gambarnya, yaitu potongan BB, di mana bagian bawahnya itu merupakan subnya yaitu slope dan fondasi, bagian supportnya itu ring balok dan kolom, serta pada bagian uppernya itu menggunakan atap struktur kayu. Ini bagian tempat depannya. Next. Nah, ini potongan AA-nya sama, ini bagian subnya itu fondasi dan slope, untuk supportnya itu kolom dan ring balok, dan untuk uppernya itu atap dengan material kayu, di mana jarak antara kuda-kuda atap ini itu 1,5 meter. Next. Nah, inilah gambar eksterior perspektif dari bangunan dapur. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.